Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita akan belajar IPS. Kali ini mengenai dinamika penduduk benua Afrika dan Australia. Inilah peta Afrika. Afrika berada di sebelah selatan benua Eropa dan juga di sebelah barat benua Asia. Dengan wilayahnya yang begitu besar, tentu penduduknya pun begitu besar juga. Inilah pembahasan mengenai penduduk benua Afrika. Afrika merupakan benua terpadat kedua setelah Asia. Afrika juga merupakan benua termiskin. Ini dilihat dari pendapatan per kapita penduduk di benua tersebut dibandingkan dengan benua-benua lainnya. Dengan jumlah penduduk yang banyak, tapi pendapatannya relatif rendah. Afrika juga memiliki tingkat kesehatan yang rendah, dan juga banyak yang mengidap HIV/AIDS. Kemudian agama mayoritas penduduk di Afrika relatif beragam, ada Islam, ada juga animisme, masih percaya pada nenek moyang dan lain-lain. Kemudian juga ada yang beragama Kristen dan lain-lain. Kepadatan penduduk di Afrika tidak merata. Sebagian wilayah relatif padat, seperti di Afrika Utara di sekitar Laut Mediterania dekat dengan Eropa, itu penduduknya relatif padat. Kemudian di bagian timur juga dekat dengan Laut Merah, di dekat Asia juga penduduknya relatif banyak. Sedang juga di sekitar Sungai Nil, karena ini wilayah yang relatif subur dibanding dengan wilayah lainnya. Tentu ini pun penduduknya relatif banyak. Tapi ada juga yang penduduknya sangat jarang, seperti di wilayah gurun, terutama di gurun Sahara. Penduduknya sangat jarang sekali karena wilayahnya sangat kering. Bahasa utama di sana diantaranya ada bahasa Arab, bahasa Swahili, dan Hausa. Tapi banyak juga yang menggunakan bahasa Inggris dan Prancis karena kedua negara ini pernah menjajah negara-negara di Afrika. Afrika dijuluki sebagai benua hitam karena mayoritas merupakan ras Negroid dengan kulitnya yang relatif lebih gelap dibanding dengan ras lainnya. Bangsa Negro Afrika dikelompokkan menjadi Negro Sudan yang dengan ciri kulitnya hitam, bibir tebal, rambutnya keriting. Kemudian juga ada bangsa Negro Bantu yang kulitnya relatif lebih terang dibanding dengan Negro Sudan. Budaya Afrika sangat beragam, di antaranya berupa musik, tari, kerajinan, seni patung, dan lain-lain. Banyak sekali budaya di Afrika. Kemudian juga mayoritas penduduk Afrika banyak yang bekerja di sektor pertanian. Walaupun tanahnya tidak sesubur di kita, tapi banyak yang bekerja di sektor pertanian. Tapi berikutnya juga ada yang bekerja di bidang peternakan, pertambangan, industri, dan juga di bidang komunikasi. Nah, itulah tentang Afrika. Berikutnya kita lihat bagaimana penduduk benua Australia. Kita lihat wilayah Australia sangat besar sekali, berada di sebelah selatan Indonesia. Wilayahnya luas karena ini satu benua isinya hanya negara Australia saja. Walaupun wilayahnya luas, tapi kepadatan penduduknya sangat jarang. Hanya 2 jiwa setiap kilometer wilayahnya. Sangat jarang. Kemudian pendapatan per kapita Australia tinggi. Berarti di mereka relatif maju, pendapatannya tinggi. Sehingga angka kemiskinannya pun rendah. Bahasa yang digunakan mayoritas adalah bahasa Inggris. Karena di Australia,
mayoritas penduduknya adalah pendatang, terutama berasal dari Inggris. Agama mayoritas di Australia adalah agama Kristen. Ini adalah gambaran penduduk Australia. Mayoritas penduduk Australia tinggal di perkotaan, di sekitar pantai, di wilayah timur dan juga selatan. Sedangkan di daerah gurun, berada di pedalaman Australia, juga di daerah pantai utara dan pantai barat, cenderung kering sehingga penduduknya jarang, tidak sebanyak di wilayah pantai timur dan pantai selatan. Penduduk asli Australia adalah suku aborigin. Sudah sejak lama mereka tinggal di sana. Tapi kemudian pada sejak 1788, banyak orang Inggris dan orang Irlandia yang berpindah ke Australia. Kemudian 200 tahun kemudian bertambah lagi para imigran yang datang ke Australia dari berbagai negara, terutama setelah selesainya Perang Dunia Kedua, yaitu tahun 1947. Banyak para pendatang menuju ke Australia dari berbagai wilayah. Perekonomian penduduk Australia, di antaranya mereka bekerja di bidang pertanian, dengan hasil utama di antaranya gandum, vermouth, beras, dan lain-lain. Peternakan mereka pun sangat besar, digarap dengan sangat baik, hasilnya sangat banyak. Mereka terutama mengelola untuk peternakan sapi, domba, dan lain-lain. Mereka mengambil susunya, dagingnya, kemudian juga kulitnya. Perikanan yang mereka kelola banyak juga, di antaranya hasilnya ada udang dan juga kepiting. Perindustrian, di antaranya ada industri mesin dan juga alat-alat elektronika. Australia juga merupakan benua yang kaya akan barang tambang, terutama emas dan biji besi. Nah, demikianlah pembahasan mengenai benua Afrika dan Australia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.